Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan praktik baik di sekolah rintisan. Perjuangan tanpa lelah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan di SMP Negeri 70 Kota Bandung. Sekolah yang nyaman merupakan impian bagi semua orang. Kenyamanan belajar mengajar adalah awal dari proses pendidikan. Sarana dan prasarana adalah hak yang harus didapatkan oleh peserta didik. Kenyamanan belajar adalah prioritas utamanya. Mewujudkan sekolah yang ideal dan berkualitas juga sangat bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Alasan dari praktik baik ini adalah bahwa selain meningkatkan kenyamanan, sarana dan prasarana juga menciptakan atmosfer positif yang mendukung perkembangan akademik siswa. Dengan lingkungan yang mendukung, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berinteraksi, menjadikan penyediaan sarana dan prasarana sebagai langkah krusial dalam mewujudkan sekolah yang ideal dan berkualitas. Kami lahir dari ketiadaan, mencoba berdiri sekuat tenaga, menghadapi segala keterbatasan untuk meraih masa depan. Atas panggilan Ibu Pertiwi, untuk pertama kali saya datang ke SMP Negeri 70 Bandung, disambut hangat siswa-siswi dan guru serta orang tua di tengah kesederhanaannya. Kami hanya menempati 3 ruang kelas dan 1 buah gudang, sebuah ruang sempit yang mengekang mimpi. Bayangkan betapa sempitnya dunia kami, menggerakkan hati saya untuk mengubahnya menjadi lautan kemungkinan. Ketika hujan turun, kegiatan pembelajaran kami terhenti, karena kelas kami tidak cukup untuk menampung seluruh siswa. Setiap detik terasa berharga, seolah waktu mengalir begitu cepat, membentangkan harapan di antara keterbatasan yang terbelenggu. Bahkan, saat waktu makan tiba, kami hanya bisa menggelar spanduk sebagai alas. Kesederhanaan dan keterbatasan ini memicu jiwa semangat siswa-siswi kami, seolah mereka menahan badai dalam sunyi, merindukan tempat yang layak untuk bermimpi. Kamar mandi kami bahkan lebih tak layak lagi dibandingkan kamar mandi SPBU, terabaikan dan dibiarkan tanpa perhatian. Siapapun bisa masuk, bebas merusak kebersihan dan memboroskan air, menciptakan pemandangan yang sungguh memprihatinkan. Kemalangan lain yang menimpa kami adalah kemalingan. Saat pencuri menerobos ke dalam ruangan kelas, kami bersyukur hanya pintu dan jendela yang rusak. Namun mungkin si maling pun tertegun, bingung apa yang bisa diambil dari sekolah sederhana ini, seolah tak mampu melihat harta berharga yang bersembunyi. Ketika tamu datang, kami menjamunya di luar ruangan, terpaksa duduk di bawah langit seolah tak memiliki rumah untuk menerima mereka. Seperti menyuguhkan kehangatan di tengah badai, kami berharap senyum kami cukup untuk menghapus rasa malu dari keterbatasan ini. Berdiskusi di bawah atap langit adalah langkah penuh harap, merangkai kata dalam hembusan angin untuk menemukan jalan keluar. Akhirnya, cahaya petunjuk datang dari distrik Kota Bandung, sang pemandu ilmu, menggiring kami untuk bersinergi dan berdialog dengan pemegang kebijakan di sekolah dasar, seolah membuka pintu menuju lorong jawaban akhir dari diskusi kami. Namun setelah itu, kami justru terasing dalam kesunyian. Pemegang kebijakan seolah menutup hati, enggan memberi sedikit ruang, bak mengunci lagi jalan harapan kami dalam kegelapan. Selain itu, di SMP Negeri 70 Bandung, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hanya berjumlah 4 orang, terdiri dari 2 guru honorer dan 2 tenaga administrasi. Adapun bantuan dari sekolah afiliasi, mereka datang sebagai cahaya yang menerangi kegelapan, rela menyumbangkan waktu dan tenaga demi pelaksanaan KBM tanpa syarat namun memiliki makna. Saya, dengan segenap kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki, berjuang dengan penuh usaha, doa, dan ikhtiar, tak berhenti untuk terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan sekolah, agar pembelajaran dan segala aktivitas di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan efektif. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengunjungi sekolah dasar, merayu keikhlasan hati untuk menyisihkan sebagian ruangan demi mewujudkan cita-cita kami yang terkurung dalam batasan kelas, seperti memohon bintang di langit untuk bersinar lebih terang, agar ruang-ruang kami dapat menampung impian yang tak terhingga.
Berkali-kali saya menginjakan kaki ke sekolah dasar di samping sekolah kami. Di hari pertama, suara kami hanya terbang di udara, menghilang bak angin. Di hari kedua, harapan terdiam dalam hening. Tak ada jawaban, tak ada kemajuan. Apa salahnya jika kami berjuang demi sepotong lahan bagi siswa-siswi, lahan di mana mimpi tumbuh, di mana ilmu ditanam dan harapan bersemi. Di sanalah langkah kecil menjadi gemuruh prestasi. Akhirnya, kami bisa menyusuri lorong-lorong mimpi yang tak berujung, dan di hari-hari berikutnya, doa serta perjuangan kami membuahkan hasil. Tuhan mendengar permintaan kami. Kini suara kami menggema, dipahami dengan penuh arti. Siswa-siswi kami akhirnya bisa merasakan pembelajaran yang layak. Senyuman bahagia dan keceriaan memancar di wajah mereka. Perjuangan kami yang tiada henti kini berbuah manis, menghadirkan akhir yang indah bak pelangi setelah hujan yang menghapus segala duka. Inilah sosok kepala sekolah PLT pertama yang ditugaskan di SMP Negeri 70 Bandung. Dari beliau, saya mendapatkan banyak informasi sehingga saya dapat menganalisa dan mengawali praktik baik ini. Alhamdulillah, akhir dari perjuangan kami yang tanpa lelah ini tidak mengkhianati hasil. Kini siswa-siswi kami dapat belajar dalam ruangan yang layak, tak lagi belajar di ruangan pengap dan hanya beralaskan sejadah. Sekolah Dasar Negeri 177 telah memberi kami 2 kelas lagi. Selain itu, Disdik Kota Bandung pun ikut menyulap langit biru menjadi atap ruangan kepala sekolah yang utuh dan nyaman. Sehingga akhirnya kami dapat menyambut tamu dengan hangat dan layak. Ruangan serbaguna yang kami terima menjadi ruangan aset dan sapras yang nyaman. Setiap sudut tempat ini menjadi langkah terbaik kami dalam upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan optimal. Terima kasih Ibu, kami sudah tidak duduk di lantai lagi Ibu. Ya, kami sudah tidak duduk di lantai lagi, Bu. Terima kasih. Ibu, kami sudah tidak sekolah lagi. Dadah. Kita udah nggak kepanasan lagi. Kita udah nggak duduk di lantai lagi. Kita udah nggak gatal-gatal lagi. Kita udah duduk di bangku. Besar harapan saya, semoga praktik baik ini mengalir sebagai sumber inspirasi bagi para pembaca, terutama bagi para kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah rintisan seperti kami. Sebagai salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal, semoga setiap langkah yang diambil menumbuhkan semangat dan harapan, sehingga kita mampu membangun generasi masa depan yang bercahaya melalui pendidikan yang bermakna dan berkualitas. Alhamdulillah, akhirnya dengan perjuangan tanpa lelah, Disdik Kota Bandung akan memberikan gedung yang layak sesuai dengan harapan. Inilah sekolah impian kami. Amin.